Kalau buat saya, musyrik itu nggak usah jauh-jauh kita nyembah ini, Mas. Kita lebih percaya zikir daripada Allah, itu udah musyrik. Keluarga saya, kakak saya ada yang nikah sama kejawen, nggak sholat. Ini persepsi saya bahwa Siliwangi itu adalah mahkota cahaya dari Allah Ta'ala yang diambil dari Nur Ahmad, Nur Nabi Muhammad, yang dikasih kepada raja yang berkompeten untuk rakyatnya. Bah, yang Prabu itu ada berapa? Ada 12. Wih, banyak banget. Dia bilang gitu. Dan dia bilang, Nabi Allah Daud alaihissalam itu Siliwangi. Apakah benar, Bah, Syekh Siti Jenar itu dipenggal? Enggak. Ya mungkin ada oknum-oknum habaib yang mungkin seperti itu. Kita nggak tahu dan kita menyalahkan dia juga. Berarti ada juga, sorry saya potong sedikit, ada juga yang mungkin dari kaum habaib ini ada juga oknumnya. Ada. Yang maaf ya, mungkin akhirnya ini yang di framing sebagai jenderal. Itu saya dari perkembangan dari bawah. Belum sampai kuat. Jadi di sini ada. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue akan membahas sebuah tema yang mungkin akhir-akhir ini khususnya di Indonesia ya, agak panas. Tentang mengenai apa, siapa, dan bagaimana sosok dan sejarah habaib itu sendiri di Indonesia. Karena kayak mungkin lu pernah, gue rasa pasti sering ya, baik di YouTube, baik di segala macam, ada terkesan yang kalau gue lihat tuh antara kubu habaib dan kubu yang bisa dibilang apa ya, orang-orang budayawan ini kayaknya bertolak belakang. Karena gue sendiri nggak begitu mengerti dan nggak begitu menyelami dan nggak begitu memahami, di sini langsung akan gue coba mendatangkan salah seorang narasumber yang mungkin berkompeten untuk menjawab. Karena beliau sendiri dari salah satu kalangan yang akan kita bahas di episode ini. Langsung aja gue perkenalkan dengan Habib, siapa ini namanya? Habib Syami. Habib Syami. Sehat, Bib? Alhamdulillah. Insya Allah. Bib, makasih banyak nih udah nyempetin datang ke studio Jajah Malam. Alhamdulillah. Kodratullah, takdirnya Allah. Bisa ketemu ya? Bisa ketemu. Nah, Bib, ini sebelumnya saya pengen ini ya, maksudnya kan hari-hari ini rame nih di media sosial, di pemberitaan macam-macam tentang habaib itu di Indonesia itu palsu. Habaib itu bukan keturunan Rasulullah dan bahkan ada yang berbagai macam versi lah. Artinya di sini ada sebuah gesekan sosial ya, antara bisa dibilang kubu yang gue lebih identifikasi ke arah yang lebih ke nusantaraan dan satu yang lebih ke Arab-Araban. Nah, ini kenapa sih bisa kayak gini dan kenapa ini baru panas nih di saat-saat sekarang aja, dan apa sih penyebab yang mendasar menyebabkan ini bisa terjadi, Bib, kalau menurut Habib? Di episode ini, Jelajah Malam akan membahas polemik yang akhir-akhir ini makin memanas di Indonesia antara kaum habaib dan orang-orang budayawan yang merasa masing-masing memiliki dasar sejarah dan argumentasi tentang perbedaan yang mendasar antara agama dan budaya yang nampaknya semakin hari semakin meruncing. Bahkan sudah terjadi bentrokan fisik maupun pembelahan di antara masyarakat yang menyebabkan kebencian dan perpecahan. Kami menilai di balik ini ada sebuah skenario besar yang memang ingin mengkondisikan konflik horizontal di antara anak bangsa, yang pastinya mereka akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari perpecahan yang terjadi. Kami mengundang seorang habaib untuk kami ajak diskusi kenapa ini semua bisa terjadi dan bagaimana sudut pandang beliau tentang budaya Nusantara yang kerap dibenturkan dengan agama.
Ini diskusi kecil yang mungkin masih banyak kekurangan dari kami yang punya keterbatasan literasi dan pengetahuan tentang budaya dan agama. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat. Kalau menurut saya ya satu, kesenjangan ibarat kata saling menghargai lah ya antara budaya Nusantara dengan syariat Islam gitu loh. Jadi syariat Islam sama budaya ini malah dibenturkan. Betul gitu loh. Yang seharusnya kalau kita lihat, kita tarik garis sejarah zaman dulu ini kan diselaraskan. Yang harusnya seperti itu. Makanya ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Akhirnya malah dijadikan framing untuk untuk membenturkan di sini. Mungkin ada masalah ginilah. Banyak yang di framing orang-orang itu, wah Habib ini, ya maaf, yang banyak lah yang di framing sama orang-orang itu bisa menurunkan rantai emas dari langit, dia bilang gitu. Terus bisa kotorannya berubah jadi emas. Ibarat kata masalah karomah lah. Oke. Gitu kan? Iya. Nah, kalau saya bilang begini, kita dasari dulu. Kalau orang mau menyalahkan itu, memang ilmu-ilmu ini kan ilmu-ilmu tingkat atas ya, tasawuf atau karomah ini kan adanya di tasawuf, Betul. ya kan? Nah, karomah ini apa? Kan kita harus tahu dulu. Makanya saya menyalahkan juga banyak penceramah-penceramah yang hanya mengutarakan karomahnya, tapi tidak diperjelas apa itu karomah. Gitu loh. Kalau saya bilang di sini, karomah ini kan gift dari Allah Ta'ala. Ibarat kata kayak kita mungkin pernah dengar sejarahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau kan ibarat kata Sultanul Aulia, rajanya wali saat itu, betul kan? Beliau bisa menghidupkan orang mati, bisa ibarat kata mecah diri, atau ngebantu seseorang yang hanya mengucapkan namanya, beliau bantu langsung. Bahkan ada satu bahasan bahwa siapa yang menyebut namaku, bertawasul kepadaku, aku hadir di situ. Berarti ini kan tingkatan wali. Nah, karomah ini tuh apa? Gift dari Allah Ta'ala dengan keistiqomahan yang dia jalani. Ya. Gitu loh. Jadi jangan langsung menghina. Wah, nggak mungkin itu. Ini kan batasan kita aja. Yang harusnya kita, gini aja lah. Masa lu percaya sama orang yang bisa hidupin orang mati? Ini karomahnya beliau. Nah, karomahnya ini kita tarik garis lurus dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Yang maha bisa. Kun fayakunnya. Yang salah ini kan kalau kita menghina seseorang. Kita nggak tahu sejarahnya beliau benar atau enggak, tapi kita sudah menghina. Kita sudah framing ini. Karena permasalahan ini kan permasalahan keyakinan. Ya. Dari pihak, ibarat kata dari pihak sebelah pun ada yang mengatasnamakan dia bisa, ilmu anti bom. Mungkin ada salah satu mama atau kiai yang bilang dia bisa bahasa semut. Atau bahasa iblis. Ini kan keyakinan. Ya. Lo mau yakin silahkan, nggak yakin ya sudah, jangan menghina. Gitu loh. Nah, begitupun Habib, para habaib. Lo mau percaya bahwa habaib ini memang keturunan Rasulullah, lo mau nggak percaya, itu kan hak masing-masing setiap manusia. Ya. Benar dong? Ya, itu pilihan. Itu pilihan. Ya. Ibarat kata, lo mau ngaji sama habaib silahkan, lo nggak mau ngaji sama habaib ya silahkan. Yang penting lo ngaji. Iya. Kan intinya seperti itu. Betul. Benar dong? Kenapa sekarang di framing? Wah, ini bohong, pembohongan publik begini. Loh, kan semua gitu loh. Semua permasalahan di dunia ini kan ada yang pro dan ada juga yang kontra. Mau ke pro silahkan, mau yang ke kontra silahkan. Toh semua punya kesalahan.
Ya mungkin ada oknum-oknum habaib yang mungkin seperti itu. Kita nggak tahu dan kita menyalahkan dia juga. Berarti ada juga, sorry saya potong sedikit, ada juga yang mungkin dari kaum habaib ini ada juga oknumnya. Ada. Yang maaf ya, mungkin akhirnya ini yang di framing sebagai jenderal. Oke. Jadi kan gini loh. Jangan orang kita ini pelajaran buat saya juga. Jangan pernah menyalahkan satu orang akhirnya dijadikan subjektif semuanya salah. Ibarat kata kayak gini loh Mas. Kita beragama Islam. Tapi ada juga Islam yang mabok. Betul. Ada Islam yang berbuat zina, ada yang nggak sholat, nggak apa. Mereka punya dosa sendiri. Apakah kita menyalahkan Islamnya? Nah, ya, benar. Enggak dong. Iya. Kita menyalahkan personnya. Ya kan? Nah, begitupun diperkecillah wadahnya. Kalau Islam kan terlalu besar wadahnya. Kita perkecil lagi, ada subjek-subjek, ibarat kata ada NU, ada Muhammadiyah, ada Habib juga, ada habaib. Kalau satu salah, apakah semuanya salah? Kan enggak. Bahkan kita ini berat sebenarnya kalau ngaku Habib atau ketua Rasulullah. Jelas. Berat. Iya. Karena dosa saya ini dijadikan double sama Allah Ta'ala. Kalau saya berbuat dosa, dosanya double. 2 kali lipat. Sebenarnya nggak ada. Kalau kita bilang, wah kan ada omongan Habib itu pasti masuk surga, berbuat salah itu gini-gini. Ini kan oknum. Dan Habib itu pun sama manusia. Punya kesalahannya sendiri, punya dosanya sendiri. Saya mungkin lebih berdosa daripada Anda juga. Karena punya dosanya masing-masing. Loh, saya nggak ngomong Habib terkhusus itu masuk surga. Rasulullah sendiri yang mau semua umatnya masuk surga. Iya. Benar dong. Semua umatnya, bukan terkhusus Habib doang. Loh, kita berbangga diri dong. Kita punya Nabi yang menjaminkan bahwa semua umat saya harus masuk surga. Karena saya meyakini itu bahwa semua umatnya Nabi Muhammad ini masuk surga. Mungkin tapi ada yang dicuci dulu mungkin. Karena neraka ini kan pencucian. Ada yang cuci di dunia, ada yang mungkin dicuci di alam barzah saat kita meninggal, ada yang dicuci di neraka. Tapi tanda kutipnya di sini bahwa seluruh umatku masuk surga. Kan seperti itu. Kita nggak usah jauh-jauh harus ada referensi kitab ini. Nggak usah sebenarnya. Tinggal kita ngeyakini diri kita aja kok. Lo yakin kalau habaib itu keturunan Rasulullah, ya alhamdulillah. Lo nggak meyakini, ya alhamdulillah. Yang salah ini apa? Caci maki. Iya. Ibarat kata kayak budaya. Ada yang nggak suka sama budaya dibilang musyrik. Ada yang suka budaya ini. Sebenarnya satu inti permasalahan adalah saling caci memaki. Dari kedua belah pihak ya? Dari kedua belah pihak. Okay. Semua. Jadi ibarat kata begini. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Gitu loh. Kayak ibarat kata saya Habib yang suka juga budaya. Gitu loh. Saya ikut sedekah laut saat itu. Saya ikut saat di Subang pernah ikut sedekah bumi. Saya ikut ini, bahkan pernah berdebat dengan salah satu ulama juga, Habib juga. Bahkan saya dibilang ngapain ikut sedekah laut, musyrik. Udah sempet gitu ya? Oh iya, pernah saya berdebat itu. Adalah satu Habib. Musyrik itu begini. Loh, saya cuma nanya, apakah Anda pernah ikut? Itu dulu. Enggak. Loh, Anda nggak pernah ikut, kenapa Anda bisa mengejat seseorang itu musyrik? Loh, emang gimana nggak musyrik? Loh, saya ikut di situ. Saya tanya malah sama ibarat kata budayawan situ, kenapa adanya sedekah laut? Loh, saya bilang, Beb, makhluknya Allah ini bukan cuman manusia. Ya dong, dan saya sampaikan itu juga ke Habib yang kontra itu juga. Saya tanya, makhluknya Allah ini hanya manusia atau ada yang lain? Ada yang lain. Oke. Di laut itu ada makhluknya Allah? Ada.
Saya tanya, ikan makhluknya Allah bukan? Makhluknya Allah. Terumbu karang makhluknya Allah bukan? Makhluknya Allah juga. Apakah salah kita bersedekah sama makhluknya Allah? Enggak salah. Oh, dikontra lagi. Oh, tapi kan lebih baik kita ini bersedekah ke anak yatim, ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, bla 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 bla. Nah itu logika gue tuh. Kan? Loh, saya tanya begini, itu kan buat kita yang di kota. Ya. Nah, mereka para nelayan bermata pencarian di laut. Apakah salah mengapresiasikan kebahagiaan, keberkahan dari Allah Ta'ala dengan bersedekah di laut? Karena mata pencariannya kan di situ. Mengagungkan Allah dengan makhluknya Allah yang ada di laut. Saya potong sedikit. Nah ini kalau dari persepsi saya yang awam, yang umum sebagai masyarakat adalah saat itu, di saat saya pribadi melihat hal itu, saya cuma berpikir, ini orang yang di pikiran saya adalah ngasih sesajen ke penguasa laut. Nah, itu artinya persepsi saya yang umum nih. Tapi kan buat yang menjalani kan ternyata dia niatnya beda, nggak seperti itu. Nah, itu dia. Kadang-kadang mungkin banyak orang yang berpersepsi seperti saya, akhirnya menjustifikasi, wah itu udah. Nah, itu. Dan kalau buat saya pribadi, hal-hal yang saya emang nggak tahu persis, hal-hal yang saya nggak mengerti, lebih baik kalau saya pribadi, ya udahlah, saya cenderung saya hindarin. Nah, itu kan pilihan, ya kan, itu pilihan. Kalau saya di saat kayak gitu, wah gue nggak ngerti ini, mendingan gue hindarin. Tapi saya sendiri nggak mau menunjuk itu musyrik, karena di saat kita sudah memusyrikan atau mengkafirkan seseorang, artinya kan itu salah satu ada yang kafir jadinya. Itu yang saya takutin, ya kan? Nah, itu dia. Yang salah kan itu. Kalau memang tidak suka, ya lebih baik menghindar. Iya. Bukan malah mengejudge. Wah itu kafir, itu musyrik, itu nggak boleh. Begini. Loh, ini kan budaya yang disandingkan. Saya di situ hadir. Beliau baca Fatihah, tawasul. Ya mungkin yang difatihahi Ibu Ratu Selatan, bla 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 bla. Ini kan tawasul, mengirimkan doa kepada beliau. Toh yang doa yang di ini kan Fatihah. Betul. Yang diajarkan di agama. Nah, balik lagi nih ke yang tadi, doa misalnya ke Ibu Ratu dan semacam. Kalau untuk orang awam seperti saya, konotasinya Ibu Ratu atau Nyai Ratu atau siapapun itu adalah iblis tempat orang memuja. Nah, itu yang konsep saya, yang saya pikir yang seawam saya gitu. Nah, artinya kan karena saya nggak mengerti itu, makanya saya tuh nggak mau mengejudge pun enggak, tapi juga yang netral aja lah, karena gue nggak tahu, mendingan gue nggak ikut. Tapi itu kan hak saya juga. Nah, artinya kan hal-hal kayak gini kan pilihan ya kan, pilihan, tapi jangan sampai kita mengejudge orang. Nah itu. Nah, ini gue setuju ini. Nah makanya kan kita bilang tawasul. Kalau itu dibilang hitam, nggak mungkin dong kirim Fatihah. Ya. Karena kan sesuatu yang jelek nggak mungkin didampingkan dengan yang baik. Itu mereka melakukan tawasul, artinya tawasul, benar? Tawasul benar, dan saya menyaksikan sendiri. Nah ini kan gue nggak tahu nih, ini gini. Ya kan? Tawasul ke Syekh Abdul Qadir Jailani, tawasul mungkin ke Ibu Ratu, tawasul ke Nabi Allah Khidir alaihissalam, tawasul ke sini, barulah dilarung. Maksudnya itu kan larung itu kan ada arti. Ya. Bahwa saya dapat mata pencarian dari laut, ya saya balikkan. Ini loh, terima kasih saya. Intinya kemana? Ke kebesaran Allah. Karena musyrik kalau buat saya ya, ini buat saya, jangan ini. Kalau buat saya, musyrik itu nggak usah jauh-jauh kita nyembah ini, mas. Kita lebih percaya zikir daripada Allah, itu udah musyrik. Tapi kalau kita bilang, oh karena kita berzikir ini Allah meridhoi kita, itu beda dong konsepnya. Kalau kita bilang, wah gara-gara zikir ini nih, gara-gara amalan ini nih, berarti kan kita ngelupain Allah. Yang konsepnya semua dari Yang Maha Esa. Setipis itu bisa tergelincir ya. Karena ada juga sejarahnya dari Nabi Allah Musa. Saat Nabi Allah Musa itu dikasih sakit perut sama Allah Ta'ala, Allah nyuruh makan itu daun atau rumput di belakang. Karena saya kan Allah yang nyuruh. Nah, diuji lagi sakit perut. Nabi Allah Musa nggak minta sama Allah itu, meyakini bahwa rumput ini menjadi obatnya. Tambah sakit. Ditegur sama Allah Ta'ala. Yang pertama engkau makan itu karena aku ridho. Makanya engkau sembuh lewat perantara ini. Nah yang kedua, engkau lebih yakin rumput itu daripada aku.
Konsepnya musyrik dong. Iya, betul. Sama aja, kita pakai batu. Wah, karena batu ini nih rezeki saya lancar, itu musyrik. Tapi beda. Kalau saya pakai batu ini, mungkin ini wasilah untuk Allah itu membukakan aura saya untuk biar rezeki saya bagus. Selesai. Yang penting ujungnya harus ke atas, bukan yang ke sini, harus ke atas. So, kan kayak ibarat kata ini loh. Ina amalu biniat. Semua dilihat dari niatnya kan. Nah, ina amalu biniat ini juga jangan diacak-acak juga. Karena sesuatu hal yang haram sudah nggak bisa, walaupun niatnya baik ya tetap haram. Gitu. Kayak ibarat kata mencuri untuk kebaikan. Itu juga nggak boleh. Walaupun niatnya baik. Tapi kan mencurinya sudah haram. Oh gitu? Iya. Mencurinya sudah haram. Itu yang nggak boleh. Bukan ina amalu biniat. Nggak juga. Karena sesuatu hal yang sudah haram sudah paten. Walaupun semisal gini nih, ente ini koruptor, ane dateng, wah ini duitnya duit haram semua nih, duit rakyat nih, gua garong deh sekalian nih, gua ambil, tapi ini mau gua bagi nih ke orang miskin nih. Nah itu gimana tuh? Tetap haram. Tetap haram. Tetap haram. Karena kan kita nyolong. Dan itu kan bukan hak kita juga. Tapi kita hanya mengembalikan haknya mereka yang diambil oleh orang ini. Loh, emang kita tahu itu duitnya dia? Konsep rakyat ini kan banyak, Mas. Iya. Iya. Ya udah. Nah itu kan barusan kita sudah bicara ya dari sudut pandang yang mungkin dari kalangan internal ente sendiri Bib ya, seperti itu. Nah sekarang kalau yang menurut ente nih, dari yang kalangan, ini kan benturnya kan dengan orang-orang budayawan ya, terutama. Nah dari budayawan sendiri ini yang ente lihat nih, agak kurang tepat juga seperti apa nih? Ya karena begini, saya nggak menghardik budayawan karena teman saya juga banyak budayawan, gitu loh. Kesalahan ya satu sama lain. Intinya begini loh Mas, merasa dirinya yang paling benar. Intinya seperti itu aja. Dan budayawan pun mengartikan budaya ini juga malah dibenturkan dengan syariat Islam. Kalau budaya untuk dirinya sendiri yang dia yakini dia pakai untuk ibarat kata dirinya sendiri dan mungkin dia punya murid-murid, silahkan, nggak masalah. Tapi kenapa harus mengajak dan menyalahkan? Jadi dua kubu ini sama aja, menyalahkan sendiri. Yang ini punya persepsi ini, wah dia yang paling benar. Yang ini punya persepsi bahwa dirinya yang paling benar. Kenapa nggak coba kita selaraskan? Nah, kayak Wali Songo dulu lah. Kenapa Sunan Kalijaga pakai wayang kulit? Ini kan budaya. Tapi diselaraskan dengan kisah ini di itu. Kayak adanya misalkan tahlilan lah. Itu kan budaya. Betul. Ayo sini kumpul, kita baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan budaya. Wah ada yang dari budayawan, wah nggak begitu, begini. Oke, nggak masalah. Tapi kalau untuk dipakai dengan kamu sendiri, is okay. Ibarat kata kayak beginilah. Keluarga saya, kakak saya ada yang nikah sama kejawen. Oke. Nggak sholat. Mungkin bukan, kalau kita lihat syariat, dia nggak melakukan gerakan sholat seperti yang kita diajarkan kan. Beliau hanya bilang apa? Saya nanya malah, Mas kenapa nggak sholat? Oh saya sholat kok, Wan. Sholatnya gimana? Dia malah ngomong, hakikat sholat apa? Mengingat Allah. Nah itu yang saya pakai. Tapi kan bukankah contoh yang terbaik adalah apa yang diajarkan Rasulullah dengan dia sholat? Karena kita sebenarnya kan kita menjadi umat akhir zaman yang diajarkan syariat sama Rasulullah, ya dipakai. Tapi kan ada bagian-bagian khusus kalau orang-orang yang hakikat itu dia mengambil intisarinya aja. Oke. Kayak ginilah. Ada satu sejarah saya pernah dengar dari guru saya, Syekh Jalaluddin Arumi, seorang sufi terkenal di Turki saat itu.
beliau melakukan tari darwis, tari muter tuh, 3 hari 3 malam. Berarti kan nggak sholat, ya dong? Nggak makan, nggak minum, nggak ngantuk, nggak tidur. Ditanyalah sama satu orang, ya Syekh, kenapa kamu muter 3 hari 3 malam itu apa nggak pusing? Apa nggak lapar? Apa nggak minum? Kok tidak melakukan syariat? Loh, bagaimana saya bisa merasakan keduniawian sedangkan saya sedang bercinta kasih kepada Allah Ta'ala? Ini kan bahasa orang yang kalau kita cuman pikiran dengan akal nggak nyampe, Mas. Iya, nggak nyampe gue juga. Nggak nyampe. Tapi kan kalau orang yang sudah berhakikat, yang benar-benar tahu bahwa konsep keimanan, keakidahan itu seperti apa, ya, beliau menikmati. Apa kita langsung nyalahin dia kafir? Apakah kita langsung dia bilang dia musyrik? Nggak bisa kita. Karena yang berhak ngasih tahu bahwa orang itu salah atau benar sesungguhnya adalah Allah Ta'ala. Iya. Loh, kayak dakwah lah, Mas. Saya kan berdakwah. Dakwah itu kan bukan memaksa orang. Iya. Rasulullah pun nggak memaksa orang untuk masuk Islam. Iya. Tapi memberitahu, ini loh yang benar, ini loh yang salah. Ya dong? Mau ke benar boleh, mau ke salah boleh. Nah ini yang kita nggak nyampe di situ. Kebanyakan maunya gatal aja mulut ini menghardik, gatal aja mulut ini itu. Coba apa nggak sih kalau kita tabayun dulu, kita selaraskan dulu. Kayak saya ibarat kata ngikut sedekah laut, saya lihat di situ, saya lihat konsepnya. Oh baik ya, oh nggak menyimpang kok dari syariat. Dia tetap la ilaha illallah, dia tetap syahadat. Mungkin kan syariatnya yang berbeda. Makanya ada yang sholat sedekap, ada yang sholat begini. Ayo, ini kan syariat. Nah, syariat ini dibentuk untuk mempermudah kita untuk mendapatkan jalan dari Allah ke Allah Ta'ala. Tinggal syariat kita yang baik yang mana. Dan kita sebenarnya tinggal niru aja apa yang dibawa sama Nabi kita. Ya dong? Benar. Tapi kalau kita punya ajaran-ajaran yang lain, ya cukup pakai untuk dirimu. Nah ini gue setuju, betul. Iya dong? Jangan yang penting kalau ada seseorang yang bilang, oh saya yang paling benar. Apa bedanya Anda dengan iblis? Ada kesombongan keluarnya. Selesai. Itu aja sebenarnya. Cakep. Nah, nih kalau dari gue pribadi sih sendiri, karena ilmu gue di sini kurang ya cari amannya gue ikutin apa yang Rasulullah udah ajarkan aja udah begitu. Jadi kalau yang kayak tadi tuh yang sesuatu yang gue belum mengerti, belum sampai fasenya, tapi gue paksain, takutnya gue malah jadi nggak bener juga. Karena orang itu melakukan itu karena dia sudah tahu hakikatnya. Kalau orang-orang umum, artinya harusnya sih dia yang sewajarnya aja, yang sepemahamannya aja ya. Nggak usah dia mengomentari sesuatu yang memang belum sampai fasenya. Ya kan akhirnya jadi kan nggak sesuai juga gitu ya kan. Nah itu sebenarnya kenapa kita harus membawa kubu Nusantara, pribumi, ini. Toh semua sama umatnya Nabi Muhammad. Betul. Semua sama makhluknya Allah Ta'ala. Toh tidak ada yang merugikan dan yang dirugikan kok. Kalau memang dirugikan, tinggal lapor ke kepolisian. Iya. Iya dong. Betul. Ini kan negara hukum. Kenapa Anda lebih menikmati mencaci maki? Karena mungkin ya kalau saya pribadi mungkin memang ya, tapi gue nggak mau ngebahas lebih dalam ya, tapi sekedar kulitnya aja. Mungkin memang ada yang ingin mengkondisikan seperti ini sih. Kalau gue sih ngeliatnya, tapi gue nggak mau ngebahas lebih dalam ya. Karena memang sudah terbaca seperti itu. Gitu. Oke. Sudah terbaca seperti itu karena gini loh. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dulu-dulu? Itu toh? Itu aja. Iya. Dan kita ini ibarat kata kita pun
Ya kalau kita pribadi dihina nggak dihina pasti dihina, namanya manusia. Toh Allah pun difitnah punya anak. Ya dong. Udah. Tinggal kita menerima yang baik. Lebih baik kan kita nggak nyaci maki. Betul. Betul. Ya dong. Lebih enak kan seperti itu. Terus masalah yang saya alami kebudayaan, saya tahu sejarah, ibarat kata dalam perjalanan saya tahu Eyang Prabu seperti apa, tahu Siliwangi seperti apa. Ini kan persepsi saya dengan apa yang saya jalani perjalanan hidup. Betul. Ya dong. Dan mereka punya persepsi masing-masing. Ya silahkan. Beda-beda. Beda-beda kan. Saya nggak pernah menyalahkan persepsi orang. Di sini saya cuma meyakini ini loh yang saya tahu. Dan saya jalani dan saya ini yakini gitu loh. Karena perjalanan saya gitu loh. Dan saya ketemu Abah yang di Gunung Salak, saya ketemu Abuya Yazid Bustami di Gunung Salak juga, gitu kan. Saya ketemu Abuya Uci saat dulu itu almarhum. Saya ketemu ini, beliau bilang bahwa Siliwangi itu memang sebutan Siliwangi itu, tapi terah Siliwangi itu nggak kayak keturunan. Oh gitu. Bukan dari ayah ke anak. Bukan. Itu yang gue pikir seperti itu. Nggak kayak gitu. Enggak. Ini persepsi saya bahwa Siliwangi itu adalah mahkota cahaya dari Allah Ta'ala yang diambil dari Nur Ahmad, Nur Nabi Muhammad, yang dikasih kepada raja yang berkompeten untuk rakyatnya. Dan Siliwangi ini pun ada tugasnya masing-masing. Saya buka sedikit lah. Kayak ibarat kata saya pernah ngomong sama Abah yang ada di mana Gunung Salak saat itu, di dekat Ciapus lah, di situ, di dekat Arcadomas. Saya tanya, Abah, Eyang Prabu itu ada berapa? Ada 12. Wih, banyak banget. Dia bilang gitu. Dan dia bilang, Nabi Allah Daud alaihissalam itu Siliwangi. Itu. Saya tanya, Siliwangi dalam apa? Nabi Allah Daud alaihissalam itu Siliwanginya tentang kebudayaan. Tugasnya. Saya nanya lagi, terus siapa lagi, Pak? Nabi Allah Sulaiman pun Siliwangi. Siliwanginya dalam masalah apa? Perekonomian. Terus Siliwangi pun nggak ada juga yang perempuan. Ratu Persia saat itu, namanya Ratu Duafa. Siliwanginya kefeminimisan perempuan dengan akidah. Arti kata Siliwangi itu. Dan persepsi ini menurut saya ya, terserah mau terima syukur enggak, ya sudah gitu toh. Yang saya dapatkan itu seperti itu. Saya kemana lagi sama gitu. Dan penguasa ibarat kata yang diagung-agungkan sekarang ini Siliwangi berapa? Siliwangi ke-6 yang disebut Raden Pamanah Rasa, yang punya anak Kian Santang, Walang Sungsang, Laras Santang, terus punya Surawisesa. Dan Kian Santang Surawisesa itu nggak mendapatkan terah Siliwangi, karena Siliwangi yang ke-6 ini, Raden Pamanah Rasa ini kan kebudayaan dan akidah Siliwanginya. Beliau nggak ada moksa, terpecahlah antara dua itu. Surawisesa dengan kebudayaannya, Kian Santang Raden Romat Suci dengan akidah. Gitu. Jadi ada terah yang benar-benar masuk yang memang sudah dikhususkan. Sampai terakhir Siliwangi ke-12. Nggak usah jauh-jauh, Siliwangi ke-12 makamnya ada di Empang Bogor. Empang Bogor? Empang Bogor. Itu. Sayyid Raden Mahmudan Imam Mudrika bin Raden Muhammad Sanusi namanya. Itu yang ke-12. Siliwangi 12. Siliwangi 12 terakhir. Terakhir ya. Itu kesenian dan tauhid. Oke. Beliau seorang penulis, beliau seorang penyanyi dengan ajaran akidah yang tauhidnya benar.
Dan kita belajar sama beliau. Di rumah itu ada tulisan-tulisan beliau. Makanya saya pun baca, saat sepenggal bacaan itu ada nama bukunya, ada Sastra Jenggah. Terus ada juga 7 pola pikir manusia lah. 7 pola pikir manusia, karena kan sebenarnya manusia ini kan punya apa, six sense lah ibarat kata, 6 indera. Ternyata itu ada indera terakhir, yaitu indera ke-7 kalau menurut beliau. Yang benar-benar bisa menguasai dari indera 1 ke indera ke-6. Dan setiap manusia punya. Tinggal mau atau tidak. Kan hebat di situ. Dan dia bilang dalam manuskripnya itu bahwa Jakarta dulu ini semua Sunda. Dan beliau bilang Sunda itu bukan suku, tapi ajaran. Ajaran. Makanya dulu itu kan Sunda besar. Berubah jadi Sunda Wiwit, jadi Sundayana, berubah jadi Sunda Wiwit. Dan ini ajaran. Dengan ajaran makrifat, ajaran hakikatnya. Itu. Makanya dulu kan gak ada Jakarta. Sunda Kelapa lah. Sunda Kelapa. Itu Sunda. Dengan terus masuknya budaya-budaya yang lain, akhirnya tergeserlah menjadi, kalau dibilang dalam manuskripnya itu, keluarlah anak kecil dengan nama Jayakarta atau Jakarta. Perpaduan tuh ya. Gitu sebenarnya. Karena kalau kita pikir ginilah konsep, kenapa Eyang Prabu ada yang bilang agamanya ini, ada yang bilang agamanya ini, karena kalau saya pikir ini kehebatannya beliau. Karena apa? Semua agama dipegang di kuasa beliau itu di satu padukan. Tidak ada yang mencaci, tidak ada yang memaki. Hebatnya beliau. Makanya saat itu Nusantara itu orang-orangnya makmur. Siapa yang merubah sejarah ini? Ya mereka, VOC. Nah, ini menarik nih. Artinya mereka punya kepentingan untuk membuat bangsa ini kehilangan jati dirinya. Karena kan VOC ini kan punya apa sih, three glory ya. God, gospel, glory, ya kan? Gold, emas, dia cari emas. Gospel, keagamaan. Glory, kejayaan. Nah, gospel ini gimana caranya dia menyebarkan agamanya dia di sini? Ya dirubah semua sejarah Nusantara untuk dia masuk di situ. Semua dirubah sejarahnya. Saya pernah saya ini pecinta salah satu wali di zamannya Wali Songo mungkin. Cuman yang nggak disebut, Syekh Siti Jenar. Oh, saya pecinta beliau. Kenapa saya bilang pecinta beliau? Terus ada satu manuskrip atau satu sejarah yang bilang Syekh Siti Jenar itu dipenggal oleh Sunan Kalijaga, ya kan? Saya cari lagi di situ, apakah benar? Terus saya dapat satu dari Abah Sepuh di Jawa Tengah. Saya tanya, apakah benar bah Syekh Siti Jenar itu dipenggal? Enggak. Pikir logika begini. Masa sih Sunan Kalijaga menggal mertuanya? Itu mertuanya? Jadi Syekh Siti Jenar punya anak namanya Syarifah siapa, dinikahkan sama Sunan Kalijaga. Masa berani orang yang punya ilmu keislaman tinggi menggal mertuanya? Sedangkan mertua itu kan ibarat kata orang tua kita. Masa berani? Itu aja saya yang bilang, iya ya. Dan saya juga dapat juga kenapa orang ini nggak boleh menjadikan dirinya itu yang paling benar. Karena salah satunya juga iblis kan. Karena iblis diturunkan ke bumi, dilaknat sama Allah, kan tadinya namanya Azazil. Dilaknat sama Allah menjadi iblis karena kesombongan, tidak mau sujud ke Nabi Allah Adam. Ternyata para ulama-ulama terdahulu pun diuji dengan keilmuan kesombongan tersebut. Karena ada satu bilang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, ada 3 fase orang berilmu. Yang pertama adalah orang tersebut sombong pasti.
Pertama, orang punya ilmu pasti sombong. Benar. Iya. Kita anak kecil lah, punya ilmu bisa naik sepeda, pasti sombong. Wah, keliling kampung, wah gue bisa nih naik sepeda, ya dong. Satu itu. Kedua, tidak pernah puas untuk mencari ilmu yang lain. Karena ilmu kan terus. Yang tadinya naik sepeda, mau naik motor. Pengen naik motor, pengen naik mobil. Yang mobil kecil, pengen jadi mobil besar. Ya kan? Yang ketiga apa? Merasa paling bodoh. Karena dia pikir apa? Oh, ilmu gak ada habisnya. Ilmu, ibarat kata ada perkataan, di atas langit masih ada langit. Jadi dia merasa bodoh. Oh, ternyata gue yang paling bodoh. Karena di atas gue pasti ada lagi. Nah, Syekh Siti Jenar pun diuji di situ. Dia ke Syekh Siti Jenar, akhirnya saat itu mau nantang dari bangsa ruhaniyah yang paling hebat saat itu, yaitu Sabdo Palon. Sabdo Palon ini beda juga antara Semar dan Sabdo Palon, ini beda. Ya kan, Sabdo Palon mau nantang Sabdo Palon. Saat bertemu Sabdo Palon ditanya Syekh Siti Jenar, agamamu apa? Islam. Kamu yakin dengan Tuhanmu Allah? Iya. Apakah kamu sudah melihat Allah? Wah, gila nih pertanyaan ibarat katakan kasarnya seperti itu. Balik lagi kalau engkau sudah bertemu Allah, kata Sabdo Palon ini. Sujudlah Syekh Siti Jenar itu 7 hari 7 malam. Balik lagi, ditanya udah ketemu Allah? Belum. Mau bertemu Allah, diajarin. Apa yang diajarkan? Yaitu yang kata-kata manunggaling kaula Gusti. Jadi yang mengajarkan manunggaling kaula Gusti itu adalah satu bangsa ruhaniyah. Ya kita bilang bangsa jin. Karena bangsa jin juga ada walinya. Ada walinya? Ada. Ada ulamanya, ada walinya juga. Ada. Mereka juga bentuknya peradaban sih ya? Peradaban juga. Mereka pun beragama sama kayak kita juga. Tuh, bayangin. Sini. Maksudnya apa? Manunggaling kaula Gusti. Duduk bersila, bertauhid la ilaha illallah, melihat Allah ini dengan kebesarannya Allah. Karena kalau kita terfokus kepada Allah Ta'ala, mata kita dan akal kita ini kan terbatas. Benar. Ya toh? Contohnya kayak tadi, kalau kita lihat ini bungkus rokok begini, ini kan kelihatan. Tapi kalau dari awal sudah didekatkan ke mata kita, menjadi frekuensinya menjadi besar, apa kita tahu ini bungkus rokok? Nggak tahu. Tapi kalau kita lihat begini dengan kebesarannya, ibaratkan kebesarannya, kan kelihatan. Gunung, udara yang kita hirup, apapun ini yang ada dalam kehidupan kita, inilah kebesarannya Allah Ta'ala. Oh, itulah. Makanya salah satu, terus dinasehatilah Syekh Siti Jenar sama Sabdo Palon ini. Jangan pernah mencari kebenaran dalam dirimu. Karena seluruh makhluk punya kebenarannya masing-masing. Dan kebenaran juga ada di seluruh makhluk. Selesai. Gila nggak? Rokok dulu makan dulu. Jadi di sini pun kalau kita berakal dengan akal yang baik, oh berarti kita tidak boleh mengejat seseorang tanpa mendasari bahwa diri kita yang paling benar. Ya maaf aja, mas saya juga paling benci sama orang yang orasi terus takbir-takbiran. Walaupun itu mungkin di kalangan habaib juga, saya paling benci. Karena apa? Karena engkau bertakbir bukan membesarkan Allah, tapi dengan nafsu hatimu yang kotor engkau bertakbir. Selesai. Mengapain inti bawa Allah? Itu aja. Oke. Nah, mungkin ada sedikit korelasinya ya. Jadi kalau kita tadi ada pembahasan kalau dari zaman Belanda kan mereka juga punya kepentingan untuk mengaburkan jati diri bangsa, untuk memasukkan 3G-nya mereka itu loh, yang tadi glory, gospel, dan apa satu lagi? Gold ya? Gold. Nah, artinya
bukan nggak mungkin pola-pola ini juga digunakan untuk melemahkan suatu bangsa sampai hari ini. Artinya pertikaian antara habaib dan yang kaum apa tadi orang lain lah, orang seberang lah itu ini adalah sebuah rekayasa yang memang untuk menguntungkan satu golongan juga. Pihak tertentu. Ya kan? Bener. Kita ini dibuat bodoh, Mas. Iya. Dari pertikaian-pertikaian begini. Kenapa kita nggak bersatu sih? Itu tujuannya itu. Kita mau dipecah terus nih. Terus kita ini bakal dipecah. Karena Nusantara ini kaya, Mas. Saya pun kontra sama orang yang seorang alim ulama, ibarat kata seorang pendakwah yang membenturkan agama dengan budaya. Oh, nggak begitu, Bos. Kita berdakwah di Nusantara. Kenapa Anda menghilangkan Nusantaranya? Itu aja. Ibarat kata beginilah. Anda mau merubah Indonesia ini menjadi negara Islam, nggak bisa. Saya pernah debat sama satu orang, nggak bisa, Bos. Mau ente botak gondrong botak lagi, nggak bakal bisa. Kenapa Indonesia ini kuat? Dari budaya Nusantara. Itulah yang mau dipecah. Iya. Itu. Terus kalau kita bilang, wah, ngapain ngundang Habib puluhan juta gini? Loh, yang mau ngundang yang punya acara. Iya. Toh nggak merugikan yang ngomong sebenarnya. Kalau Anda tertipu, tinggal ngelaporin ke polisi. Oh, saya tertipu dari oknum Habib ini. Selesai. Kayak contoh gue mau beli cincin nih, gue beli cincin. Value di mata gue ini layak nih, gue bayar 100 juta. Ya kan, gue beli. Nggak ada yang salah. Tapi kalau ternyata cincin ini imitasi, ternyata bukan seperti yang ini baru gue lapor polisi, kan gitu. Selesai. Pembohongan publik ibarat kata. Iya, benar-benar juga sih. Iya, itu harus... Semua kan framing, Mas. Semua mengambil jati dirinya masing-masing. Ibarat kata beginilah. Habaib memframing dirinya keturunan Rasulullah dengan hal yang jelas. Oke. Anda punya framing yang paling pribumi dengan Anda. Oke. Toh kenapa nggak saling satu padu? Itu. Poinnya itu di situ. Iya dong. Iya. Kenapa malah perpecahan? Kenapa? Itu aja. Iya. Terus masalah ibarat kata yang paling booming juga, wah ini makam ini dialawikan lah, ibarat kata dihabib-habibkan, dibongkar. Loh, kalau salah, tanya orang di situ, siapa yang menghabibkan, laporin. Selesai, Mas. Betul. Selesai. Lo mau bongkar-bongkar, kita nggak tahu yang di dalam siapa. Loh, kalau kita mau ngambil sejarah, petilasan banyak loh di gunung-gunung. Benar. Mau kita bongkar semua. Kalau kita pikir pakai akal ya. Makom dan makam ini kan beda. Makom ini kan petilasan, yang nggak ada jasad di situ. Iya. Ya dong. Orang-orang berdoa di situ. Kalau kita pakai akal itu pembodohan. Kenapa nggak dibongkar? Semuanya aja nggak perlu yang dihabibkan. Iya. Kalau kita mau global. Iya. Kalau mau bicara fair ya. Kalau mau bicara fair, bongkar aja petilasan-petilasan yang nggak ada makamnya di situ, nggak ada jasadnya di situ. Ngapain diziori? Kalau kita pakai akal. Tapi kan kita pakai keyakinan, kepercayaan bahwa setiap petilasan apa yang diduduki orang soleh itu ada keberkahannya sendiri. Itu kan masalah keyakinan dan kepercayaan aja. Sudah selesai. Oke, poinnya udah dapat semuanya nih. Luar biasa sih, keren sih. Nah, sekarang gini, Bib, tinggal di akhir sesi nih. Dari semua permasalahan yang tadi kita bahas dan ente sudah menjabarkan, pesannya apa sih nih buat yang pada nonton ini dari apa yang pembahasan kita hari ini? Intinya, saya kutip dari yang tadi lah, sejarahnya Syekh Siti Jenar. Saya kutip, jangan pernah mencari kebenaran dalam diri sendiri. Karena kebenaran ada di seluruh makhluk. Intinya apa? Dalami dulu apa yang engkau mau salahkan atau engkau mau benarkan. Masuk dulu dalam ibarat kata ke lautan ilmu tersebut. Sudah, engkau akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Makanya kalau quote saya begini, carilah dulu jati dirimu. Engkau mendapat jati dirimu, Allah bakal buka hijab semua dia.
kebenaran di dunia. Luar biasa. Oke, brother. Itu pembahasan kita hari ini ya. Mungkin ini salah satu apa yang pingin gue tanyain juga, karena jujur aja untuk topik ini pemahaman gue memang sangat minim, jadi gue menanyakan langsung pada orang yang gue anggap ya lumayan berkompeten untuk ini ya. Intinya kita semua jangan sampai dipecah belah, jangan sampai diadu domba, karena di saat kita seperti itu ada kepentingan di luar itu yang akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya ya. Oke Bib. Oke, sebelumnya Ane makasih banyak nih. Sama kita juga terima kasih banyak. Udah hadir, nyuruangin waktu, udah mau ngejabarin tentang semuanya. Dan buat apa yang kita bahas hari ini, balik lagi ke semua yang nonton. Apa yang menurut lo oke, lo ambil. Kalau menurut lo nggak oke, lo nggak usah ambil. Itu nggak usah lo pusingin. Apalagi sampai jadi ribut, oke bro? Gue Arfi dari Jajah Malam dan Habaib Syami undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.